Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari Senin yang kami boleh lalui di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman untuk melakukannya. Bapa, karuniai kami roh ketekunan, kerelaan, dan kerendahan hati untuk bisa selalu setia menjalankan firman Tuhan. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amsal 30 ayat 29 sampai 32. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Kesombongan adalah dosa yang sangat mudah dilakukan oleh manusia, termasuk kita orang Kristen. Dosa ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kesombongan adalah perbuatan tercela. Kesombongan bermula dari tindakan seorang yang memandang orang lain lebih rendah dari dirinya, serta dibarengi dengan merasa diri lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain. Kesombongan yang dilakukan dapat menimbulkan kekacauan dan kehancuran dalam relasi bersama dengan orang lain. Seorang yang dalam dirinya terdapat kesombongan akan selalu merasa bahwa dirinya adalah yang paling hebat, yang paling benar, paling bijak, paling superior, paling pintar di antara yang lain. Orang-orang ini akan menuntut untuk dihormati. Mereka sangat gila hormat. Akibatnya, kesombongan akan membawa orang pada dosa-dosa yang lain. Dengan mengunggulkan diri di antara yang lain, seorang cenderung menolak kritikan dan masukan, termasuk teguran orang lain yang merasa dirinya paling benar. Melalui bacaan kita belajar dari kitab Amsal bahwa ada hewan-hewan di sekitar kita yang menggambarkan tindakan kesombongan, yaitu 3 binatang yang gagah lakunya seperti perilaku seorang raja yang sombong di hadapan rakyatnya. Binatang yang pertama adalah singa. Singa karena kekuatannya membuatnya merasa sebagai diri yang selalu lebih kuat dibandingkan binatang yang lain. Kedua, ayam. Dengan keindahan bunyi kokoknya, ayam bisa menyombongkan diri terhadap binatang yang lain. Ketiga, kambing jantan. Binatang kambing ini bisa merasa diri yang terkuat di antara kambing-kambing jantan yang lain dalam kawanan kambing. Selanjutnya, kesombongan digambarkan sebagai perilaku raja yang angkuh di depan rakyatnya. Setiap orang bisa menyombongkan diri karena merasa memiliki sesuatu yang menjadi bagian dirinya untuk disombongkan. Melalui renungan kali ini, kita diingatkan untuk menjaga sikap hidup agar sesuai dengan kehendak Allah. Pantaskah kita menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki? Bukankah walaupun kita memiliki kelebihan, manusia sesungguhnya adalah pribadi yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan? Sadarkah kita, apapun yang kita miliki di dunia ini
hanyalah semata-mata anugerah pemberian Tuhan. Jika kita menyombongkan diri dengan mengagungkan diri kita dan berbuat bodoh, memegahkan diri sendiri, dan akhirnya bertengkar dengan orang lain, bukankah Allah tidak menginginkan itu semua? Allah menginginkan supaya setiap manusia, apalagi orang percaya yang dikasihinya, hidup di dalam kasih, dan di dalam kasih tidak ada kesombongan. Itulah maksud daripada 1 Korintus yang kita baca. Dan juga di dalam firman Tuhan dalam Amsal 30:32, orang yang berhikmat diajar oleh Amsal supaya mampu menahan diri dari keinginan untuk menyombongkan diri. Nasihat itu berbunyi di dalam ayat 32, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Amsal memakai kata tekapkanlah atau tutuplah dengan tangan mulutmu, yang artinya kita harus bisa menahan diri dari bertutur dan bertindak sombong. Di sini kita dapat menghayati pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kasih tidak sombong, karena memang kita diajar sebagai orang percaya untuk hidup melawan kesombongan, dan lawan daripada tindakan sombong adalah rendah hati. Jadi mari kita belajar untuk selalu rendah hati. Rendah hati seperti Tuhan Yesus di dalam segala kemahakuasaannya. Ia hanya memainkan peran kecil di dalam dirinya sebagai orang dari Nazaret, anak tukang kayu yang bernama Yusuf. Tidak memilih untuk menjadi inkarnasi manusia sebagai anak raja. Dan di dalam segala hal, ia tidak mengagungkan dirinya lebih dari apa yang memang Bapaknya perintahkan. Lihatlah Tuhan kita sebagai teladan. Ia lemah lembut dan rendah hati, tidak sombong. Semoga teladan Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu waspada terhadap kesombongan, tetapi membiasakan hidup dalam kerendah hatian. Tuhan memberkati kita. Amin.